Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib, semoga amal soleh kita semua diterima oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan semoga Allah memberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal. Allahumma amin. Bapak Ibu, salat jamaah salat maghrib ingkang dipun rahmati Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita, ala unabbiukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Ala unabbiukum, ingatlah kami memberikan kabar kepada kalian tentang apa? Yaitu alama yamhullah bihil khotoya, terhadap sesuatu hal amalan yang Allah Ta'ala akan melebur dosa kita, ya, wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah Ta'ala akan meninggikan derajat kita semua. Kemudian qalu bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, sendika dawuh menapa ingkang panjenengan dawuhaken kabaraken. Satu, ya, al isbagh alal wudu atau isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu pada waktu yang sangat sulit atau waktu yang tidak disenangi. Misalnya dingin banget, itu makna daripada makari. Jadi waktu dingin kemudian kita bisa wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna pasti membasuh dan membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki itu 3 kali sempurna, ya. 1. Kemudian 2, kathratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, intidharus sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah sholat. Dan waktu yang kita ambil ini insya Allah tepat, kita sudah sholat maghrib, kita nunggu sholat Isya. Ini bagi kita yang tua-tua mestinya kalau maghrib itu nggak usah pulang sampai Isya. Kaya ini Mekah biyen nika mengenang masa lalu, budal yang asar, maghrib, Isya baru kondur datang hotel. Itu kalau dilakukan kita seperti itu, maka dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan derajat kita nanti di akhirat di surga akan diletakkan derajat yang paling tinggi. Kemudian Nabi menjelaskan keutamaan yang terakhir perilaku 3 itu, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, sampai 3 kali. Itu adalah salah satu benteng yang kokoh. Fadzalikumur ribat itu adalah benteng yang kokoh. Hadis yang sangat singkat ini mari kita sejenak fahami sebelum kita melanjutkan tema yang satunya, ya. Jadi ini merupakan benteng umat Islam, benteng keamanan, benteng kesehatan. Sehingga Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Minimal 3 itu kita paham dan kita lakukan.
wudu yang sempurna, benar, kemudian banyak kita menuju masjid, berarti 5 kali. Oke, kuwi ya ming 5 kali, wong salat berjamaah kan 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita selalu mundar mandir. Lah wae dhewe wis pensiun nggih. Nek kula dereng pensiun, ora pegawai negeri. Ya, iki gayane nggih niki. Sebab hari ini nggih dinyatakan oleh Rasulullah sebuah kabar akhir zaman niki mengke akeh wong mati dadak. Awake dhewe sehat waras wiris sejagongan engko mati saged nggih. Mula supaya awake dhewe ini kapan saja dicabut kita manut, tetapi amal kita, sangu kita mudah-mudahan sudah cukup dan mandiri. Luweh-luweh niki zaman edan niki kita kudu duwe amal mandiri. Dadi upama mengko mati sak wayah-wayah iki amale wis cukup paling boten nggih. Sehingga kita selalu mohon amal kita diterima oleh Allah Ta'ala dan kita diberi istiqomah untuk meningkatkan amal semuanya. Fadzalikumur ribat, ini adalah benteng yang kokoh bagi umat Islam. Gini ditindakne sarek sa Indonesia. Salat 5 waktu, tertib, disiplin, aktif. Kemudian ada waktu seperti maghrib, isya, zikir di masjid, jangan pulang. Sudah. Wong kafir nggawe rekayasa. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka akan menghendaki membunuh, memadamkan cahaya Allah, maka wayaqallahu yutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan, akan melanggengkan Islam yang ada di negeri kita ini. Walau karihal kafirun, senajan walau orang kafir kariha, tidak senang memang orang kafir melihat umat Islam rajin ke masjid. Ini ujian bagi kita semua. Jadi ilmu yang satu ini mari kita fahami, kita pegang, karena ini sunnah Nabi, ya, kita pegang, karena hadis ini hadis sahih bukan hadis hoax, ya, kita pegang, kita amalkan. Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Yakin itu, karena Nabi menjelaskan fadzalikumur ribat. Itu adalah tali, cara bahasa ribat itu tali atau tarabut. Kalau di akhir surat Ali Imran, wasabiru warabitu, itu kita supaya saling sinergi, persatu, padu, bau membau. Ayo wis jamaah paurung, tangi bengi paurung. Terus dienekne pengajian. Kula mulai bal bodho niku nggih setiap Senin ngaji mpunan. Terus niki hari-hari 10 ini yang penting ini setiap subuh ngaji. Ora ketang sak hadis, sak ayat, sedelet-sedelet rutin, ini akan membawa barokah karena kita memahami dawuhnya Nabi dan dawuhnya Allah Ta'ala. Itu ilmu. Sehingga kalau di masjid di Arab Timur Tengah sana, sehari semalam atau 5 waktu ini mesti Pak Imam itu membaca hadis. Ora ketang 1 hadis. Kadang-kadang orang diterangni ya wis ming diwaca ungkul lho. Wong Arab kan wis paham nek diwaca ungkul Arabe ngono. Misalnya idza sami'tum nida ya faqulu mimma faqulu mislama yang qulul muadzin thumma illa hayya 'alatain thumma yusalli alayya thumma ad-du'a Allahumma rabb hadhihi masih tok. Misalnya seperti itu. Jadi orang diterangni ngono gak kadang-kadang, tapi ada yang alim betul, dosen misalnya itu mesti diterangni. Orang diterangni ya wis paham, tapi wong Arab diterangni orang sah diterangni pun paham. Jadi pentingnya kita harus membaca, harus menyampaikan informasi. Ya, wis dilewati bolak-balik seperti hadis ini dulu sudah saya sampaikan, tapi bolak-balik kalau ini dawuhnya Rasulullah seperti kita itu mendengar baru pertama kali dan kita mendengar dari Rasulullah SAW. Itu ilmu.
Ya, maka Imam Syafi'i berkata, ilmu itu adalah yang diucapkan Rasul dan difirmankan oleh Allah. Itu ilmu. Selain itu bukan ilmu. Karena di dalamnya itu lengkap seluruhnya kehidupan. Ya, ilmu apa saja di Al-Qur'an sudah ada. Maka yang disebut ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Apa sing didhawuhi karo Allah ya kuwi ilmu sing kudu digoleki, dipahami. Pun iki pembukaan. Sekarang kita akan menjelaskan keutamaan hari 10 akhir dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Rasulullah menjelaskan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma min ayyamin al-amalus shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashri. Ora ana dina, ma min ayamin, ora ana saking pira-pira dina amal soleh di dalamnya, ya, amal soleh di dalamnya dilakukan pada hari-hari itu ora ana kejaba iku dicintai luwih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari setahun. Hari Ramadan masih tinggi ini, ya, hari Rajab, hari Muharram dan lain sebagainya masih tinggi ini nilainya, ya. Dicintai oleh Allah banget itu hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sehingga Allah Ta'ala di dalam surat Al-Fajri wal fajri walayalin ashri. Jadi demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Jadi malam 10 itu artinya ya sehari semalam atau hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah atau bulan besar. Ini kehebatannya luar biasa karena amal soleh di dalam itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, nek dibanding karo jihad pripun Rasul dina 10 niku? Walal jihad fisabilillah, ora ana tandingane lambok karo jihad fisabilillah. Isih dicintai Allah Ta'ala hari-hari 10 ini. Amal soleh di dalam ini kalau kita lakukan, maka nilainya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tandingannya, tidak ada duanya. Itu Dzulhijjah. Nah, kemudian Rasul mengecualikan ada tandingannya. Misalnya ini ada yang dicintai oleh Allah, yaitu illa rajulun, kecuali seseorang. Ini maknanya rajul itu dawuh Nabi itu ya mutlak, rajul wa mro'ah, sapa wae wong mukmin. Jadi tidak hanya orang laki-laki. Illa rajulun kharaja bima binafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dalika bi syai'in. Iki tandingane. Apa kuwi? Wong sing keluar dari rumahnya, dari negerinya, membawa dirinya pasti, dan harta seluruhnya dibawa, kemudian dia pulang tidak membawa apa-apa. Yaitu apa? Tandingannya adalah orang ibadah haji. Ibadah haji itu sangune ya, sekian juta, kemudian tidak balik itu. Uang 30 juta tidak pulang. Oleh-oleh mung haji. Nek haji ini haji mabrur, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur itu balesane gak ono kejaba jannah, surga Allah. Sehingga barang siapa yang ibadah haji kemudian tidak berkata yang jorok, kemudian tidak fasik, tidak rafas, ya, lam yafsuk walam yarfuth, ya roja min dunubihi kayaumin waladathu umuh. Kaya dene bayi taksih lahir orang duwe dosa, nek hajine haji mabrur. Haji mabrur ditanyakan oleh sahabat, wa ma birruhu, apa haji mabrur itu? Haji mabrur itu adalah
tibul kalam wa it'amut ta'am. Mayar to nggih. Haji sing mabrur niku mayar tempone. Apa? Tibul kalam, semua ucapan dari awal sampai akhir pulang, bahasa yang dikeluarkan dari lisan kita itu sopan santun, tibul kalam, apik kabeh sing keluar dari mulut ini, gak ngrasani, gak menuduh orang, tidak makan riba, tidak makan yang haram, tidak tajasus, tidak buruk sangka. Ini yang keluar dari mulut kita itu banyak dosa, tapi dia bisa mengendalikan. Itu haji yang mabrur. Dan it'amut ta'am, memberi sedekah di sana, sedekah pada saudara, pada teman, pada orang tua yang bersama-sama haji. Pun bang jenengan lenggah riki kula tumbasne minuman. Jenengan tos sing riki sekedap tak tumbasne minuman. Apa kuwi jenenge loman? Karo sapa mawon. Itu tanda haji yang mabrur. Mayar namung tibul kalam wa it'amut ta'am. Itu. Disitulah bandingannya orang-orang yang beramal di hari 10 itu. Karena hari 10 ini hampir semua rukun Islam, ya, yang 5 itu dilakukan di hari itu. Beda nek Ramadan gak semua rukun Islam ditindakne. Isane nek Ramadan sing iso ditindakne salat karo syahadatain atau tauhid, salat, poso, zakat. Haji tidak bisa dilakukan di Ramadan. Tetapi kalau ini tanggal 1 sampai 10 itu semua rukun Islam yang 5 itu tumplek-blek bisa dilakoni enten dinten niku. Itu diantara kehebatannya. Ya, mula amal soleh di situ orang ana tandingane ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi bagi orang yang ibadah haji, puncak ibadah haji dan rukun ibadah haji itu adalah tanggal 9 wukuf di Arafah. Nah itu juga di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kenapa di sana ada keistimewaan? Orang yang ibadah haji, rukun yang paling tinggi, yang paling besar adalah rukun wukuf di Arafah. Berhenti, diam diri, iktikaf, zikir kepada Allah dari sholat zuhur dan asar di jama' sampai terbenamnya matahari, di sana zikir. Itu kehebatan hari tanggal 10 dan pas itu tanggal 9-nya. Di situ Allah berkata kepada malaikat untuk cara awake dhewe mamer nih umat yang datang di Sa'i Arafah, di padang Arafah. Hai malaikat itu, lihat umatku, lihat hambaku datang dari seluruh penjuru dunia. Kira-kira apa sing dijaluk malaikat? Malaikat juga ngerti. Kemudian Allah menjelaskan yang diminta adalah surga dan ampunan. Ampunan dan surga. Kemudian Allah di hari itu, di hari Arafah itu membebaskan orang yang hadir di padang Arafah itu, jutaan manusia dalam waktu yang pada waktu normal itu dibebaskan dari neraka semua. Dibebaskan dari neraka, kecuali orang-orang yang membawa dosa riba. Karena sangune wong haji ana ketitipan riba atau tidak halal, maka Allah tidak menjawab talbiyah orang yang haji labbaik. Sendika dawuh, ya Allah kula rawuh nuhoni panggilan panjenengan lewat Nabi Ibrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli faujin amik, min kulli fajjin amik. Itu Allah menyambut marhaban cara wong. Ya. Nek sangune niki mboten halal, misale sangune kuwi mang haji ki 35 juta, sing 100.000 kuwi mang sangka barang sing haram, nalika talbiyah dijawab
Labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wala sa'daik. Ya, ora enek sendika dawuh, ora enek bejo. Ya, la labbaik, ora. Itu sangu yang haram. Jadi di hari itu Allah membebaskan dari neraka banyak sekali. Kemudian bagi kita yang tidak bisa haji diberi juga syariat di tanggal 9 itu ada puasa namanya puasa Arafah. Puasa Arafah itu keutamaannya dosa kita setahun kepungkur tahun 2020 teko tahun 2021 dilebur dosane. Terus al-madiyah wal qabliyah, setahun yang lewat dan setahun yang akan datang diberi kemudahan oleh Allah, dimaaf, diampun, dilebur dosanya. Yukaffirus sanatal madiyah wal qabliyah. Itu keutamaannya hari ini luar biasa. Itu tanggal 9. Bagi kita yang tidak bisa ibadah haji diberi syariat puasa 1 hari minimal, puasa Arafah. Siapa hamba Allah yang tidak kepingin seperti ini, pasti kita menginginkan bisa meraih ampunan Allah ya, lewat amal soleh di dalam 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian keistimewaan lagi itu sholatul Aid, sholat hari raya Idul Adha, itu merupakan syiar dari agama Islam. Min sya'airillah wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Padahal sunnah ada takbir. Lah takbir itu kalau hari raya seperti ini, hari raya Adha, itu mulai tanggal 1 panjenengan takbir di rumah-rumah masing, di dapurnya masing-masing, di rumah sambil nyapu Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sudah boleh. Takbirnya panjang, artinya waktunya panjang, boleh takbir. Istighfar, zikir yang lain-lain boleh semua, ditingkatkan semua ibadah kita supaya kita bisa meraih dicintai oleh Allah Ta'ala. Tuh. Kemudian di hari itu ada Idul Adha, sholat, kemudian ada kurban. Kurban itu tindak nisa'niki yang salah mboten. Dereng. Itu urutannya di surat Al-Kautsar. Fasolli li rabbika wanhar, salat dulu baru nanti nyembelih. Wong ibadah haji nggih ngoten, nika kan haji tamattu kan kudu bayar dam to, bayar fidyah, setor kambing 1. Niku nyembelih nggih bar tanggal 12, gak kenek. Ya, sadurunge niku. Kaya zakatul fitri harus diletakkan, diberikan pada saudara yang berhak nanti sebelum sholat Id, jadi malam Id sampai sebelum sholat, atau 2 hari sebelum, 1 hari sebelum hari raya sudah boleh. Itu ada waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melakukan suatu ibadah. Kemudian setelah kurban, maka kita akan membahas tentang apa? Cara menyembelih korban. Itu ada adab, ada tata cara, ada kaifiyah dari Rasulullah SAW, petunjuk syariah bagaimana cara menyembelih korban. Tidak boleh ngawur. Ya. Biasanya sing sering belum diperhatikan itu waktu menyembelih. Misalnya ada hayawan lebih dari 1. Ya, hayawan lebih dari 1 ini harus ditambah tata caranya, yaitu waktu menyembelih mengeksekusi hayawan yang 1, hayawan yang lainnya yang menunggu giliran tidak boleh melihat. Ora oleh melihat ki sing sapa wonge apa sapine. Hewan yang mendapat giliran nantinya itu tidak boleh melihat hayawan yang sedang disembelih. Itu adabnya. Jadi harus
ditaruh di samping tembok satu yang masih hidup, yang disembelih di belakang tembok yang lain, supaya yang masih hidup, yang masih nunggu giliran ini tidak melihat temannya disembelih. Sebab ini kalau melihat dia takut. Kalau takut, kata Nabi, apa kamu menyembelih 2 kali terhadap hayawan? Nah, itu Nabi dawuh, kamu tidak boleh menyembelih 2 kali terhadap hewan. Artinya teman ini sedang disembelih, dia akan melihat, takut dia. Nah, ora krungu lah ngomong, ya ora krungu lah ngomong, tapi itu tatanya seperti itu tatanannya. Maka ada beberapa hadis yang menjelaskan itu nanti. Pertama, adabnya adalah harus membaca bismillah dan takbir. Ya, itu banyak, ada sekitar 10 kalau tidak keliru. Ya. 1 harus membaca bismillah, dan siapa yang menyembelih itu yang utama adalah yang kurban itu sendiri. Kalau tidak mampu, tidak ahli, maka harus wakil, dan dia di situ. Dan yang wakil ini yang mengeksekusi juga niabatan. Saya mewakili dari Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sembelih. Itu 1, baca bismillah. Dalilnya fakulu mimma dzukira smullahi alaihi, makanlah terhadap hayawan yang disembelih dengan membaca bismillah. Kok kon makan piye kaitane karo nyembelih? Lah disembelih itu nanti kan kita makan. Kalau yang menyembelih tidak baca bismillah, maka tidak halal. Karena ada larangan dalam surat Al-An'am 121, wala ta'kulu, aja mangan panjenengan sami, aja dahar mimma lam yuzkarismullahi alaihi, terhadap hayawan yang disembelih yang tidak dibaca nama Allah. Itu 1. Kemudian membaca takbir dari hadis Nabi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, doha Nabi. Doha itu berkorban, Nabi kita berkorban. Dan Nabi kita melakukan korban itu di Madinah 10 tahun 10 kali. Jadi setiap tahun Rasulullah itu korban. Orang ketang mung loro. Doha Nabi sallallahu alaihi wasallam kabsyain, 2 domba. Biatihi, dengan tangannya sendiri yang mulia. Jadi Rasulullah nyembelih. Panjenengan pun nate nyembelih dereng. Jajal biasa kok nyembelih pitik itu, malah penak ya. Sapi kan dikujar sama dia karek seret ini ya. Itu harus latihan. Lah nek wis sepuh niki ya wis penakan wae lah, apa niabatan wakil. Itu caranya seperti itu. Fara'aituhu wadi'an qadamahu, Rasulullah meletakkan kakinya Rasul kepada hayawan yang dimiringkan ke kiri. Miringnya ke kiri dihadapnya kiblat, berarti sirai hayawan ini Indonesia teng kidul. Beda karo awake dhewe nek dikubur ku enten sirai teng lor. Niki hewan yang sedang mau disembelih itu harus kepalanya di selatan dan dihadapkan ke kiblat. Sehingga orang yang menyembelih pun juga menghadap kiblat. Itu tata cara adab menyembelih hayawan kurban atau tidak. Ya, pamane arep akikah sama caranya. Arep mantu biasa sama caranya menyembelih seperti menyembelih kurban. Jadi dihadapkan ke kiblat, sirahe ning kidul. Ya, kemudian yang menyembelih pasti juga menghadap kiblat. Artinya ya madhep kiblat. Itu. Kemudian ada doa dan termasuk niat. Ya, ada termasuk niat. Insya Allah nanti diterjemah dan ini saya dulu sudah membuat, tapi saya cari nggak ketemu. Sudah saya bikin terjemah bahasa Indonesia, ada sekitar 9 atau 10 tata cara. Tak golek ora temu, ini tadi nyari lagi ini. Masih utuh bahasa Arab. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad
wa ali Muhammad wa an ummati Muhammadin. Itu niatnya Nabi korban menyembelih sendiri. Allahumma ya, taqabbal, terimalah min Muhammadin, dari Nabi Muhammad, wa min ahli baitihi, dan dari keluarga Nabi, dan min ummati Muhammad, dari umat Nabi Muhammad. Itu karena sayangnya Rasul kepada umat sehingga diniati korban karo Nabi. Itu Nabi kita sayang kepada umat Islam dan merindukan umat saudara yang belum tahu waktu itu. Pernah Rasulullah itu, saya merindukan saudaraku. Terus sahabat takon, "Lah kula napa seneh saudara panjenengan dudu? Kowe kuwi sahabatku." Saudaraku itu orang yang beriman kepada aku dan tidak pernah melihat aku. Itu ikhwani. Jadi kita niki sedereke Nabi di aku. Itu kalau kita ittiba Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan tata cara secara umum dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Innallaha katabal ihsan. Ini harus diperhatikan bagi takmir yang membuat tim panitia penyembelihan korban. Dawai Allah, dawai Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah itu kataba, mewajibkan. Allah mewajibkan al-ihsan ala kulli syai', berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jadi kita umat Islam ini diperintah oleh Allah apa wae, terhadap siapa dan apa saja itu harus ihsan. Kepada hayawan kita harus ihsan, berbuat baik. Ya, misalnya contoh. Panjenengan naik sepeda, ana kucing lungguh njipuk maem ning tengah ratan. Ya, ini panjenengan ya gak oleh nerak. Ini Allah mewajibkan kebaikan kepada segala sesuatu. Ya. Paham nggih? Jadi ihsan kepada sesuatu itu seperti itu contohnya. Ana kucing utawa ana apa wae. Panjenengan lewat harus sengaja menyisih. Aja nganti ditabrak. Itu ihsan. Apa nek dijembarne akeh banget. Nggih. Berbuat ihsan ala kulli syai, kepada siapa dan apa. Baik benda itu berupa manusia atau benda padat atau hayawan dan lain sebagainya. Seperti panjenengan menawi ngingu kucing di kerangkeng, itu harus dipenuhi. Nah, panjenengan melockdown kucing ini harus dipenuhi padha karo wong. Nek wong ora di lockdown kaya ora dipenuhi ya iso golek dhewe. Danane ora teko ning desa niku. Tekone ning kota-kota gede, ning Jakarta niku dipenuhi, nek di lockdown iki dipenuhi sedaya. Wong desa ora Jawa apa-apa ditilep ngono wae. Aturan danane sami. Ben itu maem riku nggih sangu. Awake dhewe ora usah sakit ya. Mohon kepada Allah, selalu berdoa, ya Allah kula nyuwun sehat. Ya Allah sehatkan badan kami. Sehatkan telinga kami, sehatkan mata kami. Jaga kami dari fakir dan kafir. Itu. Jadi nek ana tanggane diwehi sangka bantuan-bantuan kuwi panjenengan mboten oleh wis gak usah ngrembug nggih. Saya kaya diberi oleh Allah. Karena kaya itu ghinan nafsi di sini. Kadang-kadang iki sing diomongne nek ing kampung kan kuwi oleh kuwi kan wis kuwi sing diomong. Badhoken dhewe. Aja nggih. Ben ora entuk malah kita itu orang kaya. Saya punya teman, kami tua di Ndungu sana. Kalau ada warga itu minta tanda tangan surat miskin, itu tidak boleh. Pak kami tua bilang, nek panjenenganku njaluk surat miskin, terus tak tanda tangani, berarti panjenenganku miskin. Dan ini merupakan doa. Jadi panjenenganku miskin terus. Panjenengan arep njaluk surat miskin, njaluk bantuan, mboten balik. Iki ditanda tangani, itu merupakan doa itu.
Awake dhewe gak usah dadi wong miskin iku. Gak usah. Surasa meri nek tanggane entuk bantuan kuwi surasa meri. Nek diwehi wae ya arep ora ya wis gak usah bahas. Allah Maha Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Innallaha katabal ihsan. Allah mewajibkan kataba itu seperti di perintah surat Al-Baqarah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ditulis, ditetapkan, didok menjadi peraturan, menjadi undang-undang. Allah mewajibkan kepada kita semua berbuat baik terhadap perilaku terhadap semua apa saja, termasuk fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah, menawi menjenengan membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, membunuh apa wae? Ula kan diperintah dibunuh. Ya mongko caranya baik, disampluk yang banter pisan ben mati. Ndak boleh di ngidolanan, ndak boleh. Semua itu Islam. Lah kok dituduh teroris iki piye ceritane? Islam ini ajarannya luar biasa, super sempurna. Tidak ada kita ajaran teroris itu. Islam teroris itu tidak ada. Kalau teroris itu bukan Islam. Ya, kalau Islam berbuat baik kepada segala sesuatu, apa wae dan siapa saja. Itu. Jadi memang predikat ini memang rame-rame diprogram dibuat untuk memojokkan umat Islam teroris. Mari kita ngaji seperti ini menunjukkan akhlak yang baik, ya, supaya kita disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha katabal ihsan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, menawi panjenengan membunuh sesuatu maka membunuhlah dengan cara yang baik. Misalnya peperangan ya sudah dibunuh. Wa idza dzabhtum, menawi panjenengan menyembelih fahsinu adzabha, maka perbaikilah cara baik untuk menyembelih. Di antaranya apa kriteria ihsan fi dzabhi itu, menyembelih yang baik itu? Satu, wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Wal yuhidda, supaya ditajamkan. Jadi kita sebelum jauh persiapan iki saiki wis ngungkali glati, engke tinggi belek sing tukang belek. Nah, diasah terus. Parane nang pandai apa diasah dhewe. Itu persiapannya dari sekarang. Tinggi menyembelih. Kudu landep, super landep. Ini perintah Nabi. Karena apa? Karena nanti kalau sudah dilakukan penyembelihan, maka itu dengan cepat akan begitu putus. Itu hewan sakitnya sebentar. Saiki pomo panjenengan nggih di frek. Rumari hewan niku padha, hewan itu padha sakit. Maka umat Islam seperti itu diperintah oleh Allah. Kalau kita memahami syariat Islam dengan benar dan baik, maka kita akan menjadi umat yang baik. Ya. Gak enek teroris itu ndak ada. Jiwit ngeplak wae enggak ono. Kok teroris buat bom piye? Bukan Islam itu. Ya, bukan Islam. Itu. Wal yuhidda syafratahu, dan hendaknya menajamkan pedangnya. Tajam nih engko waktu wi bismillahi Allahu akbar hadza min ana, misalnya ini saking Ahmad. Dan itu harus ada 4 otot besar yang harus putus, yaitu al-mari wal marih. Itu otot besar itu ada 2, satu jalan makanan minuman, yang satu jalan ambekan. Itu mari dan marih. Kemudian wadajain, ini ada otot diiring ini 2, otot darah, khusus darah. Ya.
itu harus putus semua 4. Itu sempurna. Maka harus pedangnya tajam, ret, begitu selesai. Dan ini kalau dikuliti, nek ditandangi, ini ndak boleh sebelum dia sudah berhenti dari kejel-kejel. Apa bahasane kuwi? Jadi kalau sudah kejel-kejel itu kan biar itu menyemprotkan darah, nanti bersih itu. Kencal-kencal itu belum boleh ini dipotong apanya, ndak boleh, biar diam dulu. Ya, dinyatakan sudah mati benar. Sebab kiko nek dikuliti guys urip pakai kleket terus digantung dikuliti, ini sakitnya berapa kali lagi panjenengan menyiksa hayawan. Jadi bensin tinggal nyembelih yang satu, kalau bisa tempatnya ndak ada darah, ini yang kedua ini. Jadi hayawan yang kedua dan berikutnya tidak tahu darah. Sebab nek tahu darah ya wedi maneh. Panjenengan sembrono berarti menyakitkan hayawan tadi. Itu kalau bisa seperti itu. Nah, kemudian setelah pedangnya itu tajam betul, innallaha katabal ihsan, diiringkan sudah at-tawarru 'anil bahamil ukhra tadi sudah dibahas, yaitu harus ditutup pakai terpal sing hayawan untuk giliran nanti supaya tidak tahu waktu disembelih temannya itu. Ya. Saya kira syaratnya itu sudah cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan pada kita umat Islam untuk melakukan syariat Islam dan ibadah secara Islam. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kita tidak bisa. Mudah-mudahan Allah selalu menolong umat Islam di Indonesia, ya, sehingga kita bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.